Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pemberitaan kita dari bacaan tanggal pasal yang kedua ayat 28 sampai 32 dan Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai 13. Tema mingguan oleh Bapak Pengajar PPM dalam pemberitaan kita di saat ini, Roh Kudus memampukan orang percaya untuk hidup setara. Bapak Ibu saudara-saudara, apa hubungannya ayat 2 dengan Kisah Rasul pasal yang kedua ini? Kalau dalam kitab Yoel pasal yang kedua, Bapak Ibu, ini sebuah tradisi, sebuah peristiwa yang dilakukan oleh umat Israel untuk memperingati hari raya Jubil, hari raya Tabernakel. Jadi ada 3 peristiwa penting yang biasanya dilakukan oleh orang-orang Israel. Mereka berkumpul bersama. Di dalam Yoel pasal kedua ayat 8 tadi firman Tuhan bilang begini. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa Allah akan mencurahkan Roh ke atas semua orang. Akan terjadi. Itu berarti belum, tapi masih dalam proses. Kemudian saudara-saudara yang berkati Tuhan, kenapa sampai terjadi peristiwa Pentakosta? Ya. Kalau di dalam kesaksian firman Tuhan Kisah Para Rasul pasal yang kedua ini, waktu kita perhatikan dari ayat 1 sampai ke 13. Kemudian dilanjutkan dengan ayat 14 dan seterusnya. Bagaimana Petrus berkhotbah? Kalau ayat terakhir dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 13 tadi firman Tuhan bilang, tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka ada anggur manis di sini Bapak Ibu. Yang tadi awal dikatakan dalam kitab Yoel, sebuah peristiwa, sebuah tradisi yang dilakukan oleh umat Israel berkumpul pada waktu tertentu untuk memperingati. Jadi orang banyak datang di Yerusalem sebagai tempat dan pusat peribadatan. Mereka membawa anggur Bapak Ibu. Itu sebuah tradisi yang dilakukan oleh umat Israel, memperingati hari panen, ya, hari ke-50. Karena itu mereka berkumpul di Yerusalem membawa anggur. Ketika Petrus sementara berkhotbah, lalu muncul seperti dalam kesaksian firman Tuhan, bunga-bunga. Lalu orang mulai berkata dalam bahasa-bahasa yang dimengerti, ya, dimengerti. Tapi ada orang lain menganggap mereka mabuk oleh anggur manis. Karena itu terjadi hal yang sangat tidak bisa dimengerti oleh orang lain yang tidak memahami. Di dalam Yoel pasal 2 ayat 8 tadi akan dicurahkan pada hari Tuhan. Hari Tuhan yang bagaimana? Apakah Tuhan datang? Tidak demikian Bapak Ibu. Peristiwa mereka berkumpul untuk merayakan, memperingat bagaimana karya Allah. Tuhan punya berkat untuk umat sehingga mereka berkumpul melaksanakan sebuah peristiwa dan momen yang penting. Disitulah terjadi peristiwa yang dikatakan pencurahan Roh Kudus. Supaya kita bisa memahami bagaimana Yoel pasal 2 ayat 8 dengan Kisah Para Rasul pasal 1 sampai seterusnya. Ketika terjadi peristiwa kenaikan saudara-saudara, para murid Yesus kan tidak ada yang menyaksikan. Lalu kalau dalam tradisi di sana, Bapak Ibu perhatikan di ayat 14 memang tadi kita sudah membacanya, tapi di situ. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dengan suara nyaring dia berkata kepada mereka. Jadi ketika mereka berkumpul, ya, dalam konteks mereka di sana Bapak Ibu, Petrus ada di lantai 2 rumah, di suatu rumah. Dan atas dia berteriak kepada mereka dengan suara nyaring. Ya, untuk orang Yahudi yang berkumpul di Yerusalem dalam peribadatan mereka pada waktu itu. Dengarlah engkau, hai orang Yahudi dan seterusnya. Lalu terjadi peristiwa itu, perjuangan Roh Kudus. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau teks ini kita giring bahwa dalam konteks kehidupan Roh sekarang, bagaimana orang memahami hati Roh Kudus dalam hidup orang-orang percaya. Di dalam kitab Yoel pasal yang kedua tadi, oleh Petrus dikhotbahkan dia mengambil teks dari Yoel pasal 2 tadi. Bapak Ibu lihat dan perhatikan ayat-ayat selanjutnya dari Kisah Rasul pasal yang kedua. Memang tadi kita tidak membaca, tapi dia menjadi satu kesatuan. Petrus mengambil kesaksian dari kitab Yoel ayat yang 17 dan seterusnya. Akan terjadi pada hari terakhir, demikianlah firman Tuhan. Disebut situ anak laki-laki, perempuan, taruna-taruna, hamba-hamba Tuhan dan seterusnya. Itu artinya Bapak Ibu, Roh Allah dicurahkan kepada setiap orang tanpa ada klasifikasi. Ya, tanpa melihat latar belakang dan status.
tapi semua orang dicurahkan pada waktunya Roh Allah. Nanti di dalam konteks perjanjian baru peristiwa itu terkenal dengan peristiwa Roh Kudus. Tapi dalam kesaksian kita di perjanjian lama, seringkali kita tidak Roh Allah. Allah mencurahkan rohnya. Ada orang-orang tua mendapatkan mimpi. Tapi ini betul flashback sedikit. Bagaimana Yusuf yang bisa menafsir mimpi. Itu Roh Allah turun atas si Imam untuk menafsir. Tapi dalam konteks itu sekarang bagi kita tidak lebih dalam bahasa Tauhid. Itu bukan Roh Kudus. Tapi Roh berimajinasi. Ingin sesuatu yang besar dengan cara-cara yang tidak dikehendaki kita. Walaupun secara kebetulan bukan saja. Ketika orang percaya dihinggapi Roh Kudus, maka ada pembaharuan dalam hidupnya. Ada pembaharuan itu dengan Roh Kudus itu roh pembaharu. Hidup orang percaya yang dikuasai Roh Kudus akan berkelakuan baik. Tapi itu bapak orang mau tes dan seterusnya dia segera di kepolisian untuk SKCK itu kelakuan baik. Di dunia saya butuh kelakuan baik, apalagi anak-anak Tuhan. Bagaimana Yesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buat Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi orang percaya hidupnya harus didetik dengan perbuatan-perbuatan baik. Kalau di luar itu berarti kita tidak dikuasai Roh Kudus, tapi sebaliknya. Roh Kudus Bapak Ibu kalau yang di zaman sekarang ini ada, maaf ya, gereja-gereja tertentu karismatik misalnya. Orang ibadah sampai kayak orang kecil aja, lalu dikatakan sudah dipenuhi Roh Kudus. Orang percaya kalau dikuasai Roh Kudus, hidupnya, kelakuannya, perilaku perbuatannya harus baik. Itu baru pekerjaan Roh Kudus, bukan sebaliknya. Perhatikan kita punya tata liturgi dari Bapak Ibu. Perhatikan bacaan firman Tuhan dari Yoel pasal kedua tadi dan juga kisah para rasul. Akan diberikan pada waktunya anak-anak kita, taruna-taruna kita, orang-orang tua yang dapat mimpi. Artinya Tuhan mencurahkan roh tanpa mengenal batas usia. Secara universal Tuhan mencurahkan Roh Kudus kepada setiap kita sebagai orang percaya. Karena itu kita harus berperilaku dan hidup sebagai orang-orang yang dikuasai Roh Kudus, tidak iri hati, tidak dengki, tidak cemburu. Ya. Mengapa kita mesti iri dengan orang yang punya kelebihan? Kenapa kita mesti merasa kita ini kecil di hadapan Tuhan? Karena memang kita ini dibuat oleh Tuhan supaya kita melakukan pekerjaan baik. Dan itu hidup orang percaya yang benar-benar dikuasai Roh Kudus. Karena itu untuk tema tadi bilang bahwa itu Roh Kudus memampukan orang percaya untuk hidup setara. Artinya tidak ada waktu bersama-sama. Tuhan tidak memandang kita karena status kita, karena jabatan kita, kedudukan kita, ataupun karena kelebihan yang kita miliki. Itu punya Tuhan yang mengasihi untuk kita sementara saja Bapak di dunia ini. Jadi jangan membangga dengan apa yang Bapak miliki, tapi kita mesti bersyukur. Bersyukur karena Tuhan percayakan kepada kita. Ada yang punya kelebihan dan ada juga yang tidak punya. Masing-masing dengan porsinya, supaya saling melengkapi sebagai tubuh Kristus. Karena itu kemudian bilang setara di hadapan Allah, dimampukan supaya setara. Itu berarti ada upaya-upaya untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Kalau dia bilang itu memampukan orang percaya, artinya apa ini? Kadang satu manusia yang hidup di dunia sekarang ini, atau merasa atau menjadi mampu hebat, lalu atau orang yang kecil, memandang orang yang sebelah mata. Apalagi dalam kehidupan masyarakat kita, ya strata-strata kita, sosial kita, latar belakang dan lain sebagainya, membuat kita merasa kita hebat memang. Padahal kehebatan Tuhan lah yang Tuhan kasih lewat kita, lewat Bapak Ibu kita. Sebab pada waktunya ketika kita kembali kepada Dia sang pencipta, tentu tidak membawa kebanggaan di dunia ini, tapi mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan lakukan di dunia. Dan itu mereka pun diajarkan firman Tuhan untuk melakukan hal yang baik.
saudara diberkati Tuhan, kita harus bersyukur sebagai orang percaya. Bahwa setiap kita telah diberikan, tapi terkadang kita kurang menyadari bahwa sesungguhnya dalam diri kita ada Roh Kudus. Bapak Ibu perhatikan kalau kita ada sesuatu yang salah di sana, atau sesuatu yang jahat, kadang kita gelisah, atau merasa bersalah. Itu cara Roh Tuhan, Roh Kudus untuk mengubah kita, memperbaiki apa yang kita lakukan. Tapi kalau hidup kita tidak dikuasai Roh Kudus, kejahatan saya terlalu banyak. Kejahatan di dunia ini, bukan kejahatan secara fisik saja, kejahatan psikis, menyindir orang, ya, melecehkan orang, menganggap orang lain enteng dan seterusnya. Itu kejahatan yang secara tidak langsung terlalu dan terus seperti ini mampu bagaimana? Karena sesungguhnya yang ada pada Bapak Ibu di bagian hanya sementara atau di dunia. Betul Bapak Ibu? Itu tidak memiliki apa. Atau bersyukur sekali lagi karena itu diberikan Roh Kudus oleh Tuhan. Dan kami cara hidup orang percaya harus berbeda. Mengapa Paulus bilang jadilah surat Kristus yang terbuka, supaya bisa dilihat dan dibaca oleh orang lain. Atau punya hidup, karakter, perilaku, perbuatan. Kata-kata ini harus menyejukkan hati orang, bukan sebaliknya menyakitkan orang lain. Memang sebagai manusia, Bapak Ibu, atau ingin darah dan daging yang turun. Ya. Tapi kalau Roh Kudus berdiam dalam hidup kita, dalam perilaku kita, kita akan melakukan apa yang kita kehendaki. Bukan yang kita bikin dan kita mau. Tapi hidup karena itu Roh Kudus. Maka perilaku kita akan baik. Memang Bapak Ibu tidak dapat menjadi orang Kristen, kita harus mengampuni. Masih ingat kalimat pertama yang Yesus bilang ketika ada di kayu salib, ya, Bapa ampunilah mereka ini, karena mereka tidak tahu apa mereka lakukan. Itu hal sederhana, sudah kata mengampuni. Ya. Saya rasa hal ini sulit untuk lakukan. Sebagai orang percaya, apalagi pernah disini, pas dia diumum kayak tidak dapat. Itu adalah sebagai manusia. Tetapi sebagai orang yang beriman kepada Kristus, apa ini hal yang wajar? Memang sekali lagi hal yang ini tidak mudah dilakukan. Yang berikut ini, tentu sering mengidola foto-foto para pendeta. Jangan orangnya yang kita idola, tapi isi firman-Nya yang harus menjadi fokus kita. Kalau balik tenor, dia masuk di sini balik tenor bukan orangnya yang menjadi tujuan kita, tapi isi pemerintahannya. Sebab sesungguhnya waktu itu seorang pendeta yang fotonya sehebat apapun, belum tentu dia bukan hari-hari hebat banyak. Ya. Karena itu Paulus bilang sekali lagi Tuhan, jadilah surat Kristus yang ketemu ucapkan. Itu yang ketemu lakukan, bukan sebaliknya. Ya. Karena kalau balik dari baru jujur, ya, kalau kita berani bicara firman itu bagus, tapi belum tentu hidup hari sebagus apa yang diucapkan. Dan juga untuk orang yang menolak. Ini menjadi tantangan iman kita sebagai orang percaya. Kalau hari peristiwa Roh Kudus dicurahkan, kita harus mengalami haruan. Hidup kita diperbaiki. Masuk bengkel, ya, untuk direparasi. Bengkelnya mana? Bengkelnya Tuhan. Supaya keluar kita menyala. Tuh, sekarang lagi tren apa sih menyala seperti kepala ini dan juga menyala. Hidup kita harus begitu seperti orang percaya, supaya orang bisa lihat, oh ini betul cara kita orang percaya. Bukan penampilan semata yang kita lakukan. Penampilan juga penting. Di dunia itu kita harus tampil beda. Bukan soal penampilan kita, perilaku kita, karakter